Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Kembali kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran selangkah demi selangkah, yakni menerjemahkan Al-Quran. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada malam ini kita akan menerjemahkan surah Al-Asr. Surah Al-Asr, surah yang ke-103, tergolong kepada surah Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri. Kalau pada surat-surat sebelumnya, setelah wa itu belum ada yang berbaris di bawah. Umpamanya wara'aitan nasa. Nah, itu di surah An-Nasru. Ada lagi di surah Al-Ma'un, wa yamna'unal ma'un wa la yahuddu. Nah, tidak ada yang berbaris di bawah atau kasrah setelah wa. Tapi ini berbaris di bawah setelah wa. Wal asri. Maka wa di sini artinya bukan lagi dan. Namun waw ini disebut waw qasam. Waw untuk bersumpah. Ada kawannya dua lagi, yaitu ba dan ta. Jadi ada wallah, billah, tallah. Itu sama artinya, demi Allah. Nah, kalau sekarang Allah bersumpah. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi perjalanan dari detik menuju menit, dari menit menuju jam, dari jam menuju hari, hari menuju minggu, minggu menuju bulan, bulan menuju tahun, dan berikutnya. Makanya ada para ahli menerjemahkan wal asri ini, mengartikan wal asri ini dengan umur. Karena umur inilah yang menjadi cerminan kehidupan kita. Bila seseorang bisa menggunakan umurnya kepada kebaikan, maka dia akan dikenang sepanjang hayatnya, bahkan setelah hayatnya berakhir. Namun, bila seseorang tidak bisa memanfaatkan umurnya, tidak untuk berbuat baik, tapi hanya untuk berbuat kejahatan atau ketidakkebaikan, maka dia juga akan dikenang dengan orang yang tidak baik. Jadi, para ahli ada yang mengatakan bahwa wal asri itu tujuan sebenarnya adalah umur yang kita pakai. Kemana kita gunakan? Ayat kedua, innal insana. Inna itu huruf takkid. Takkid itu penguat. Apa yang dikuatkannya? Bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah pada kalimat, pada kata-kata berikut, itu betul-betul adanya. Itu pasti akan terjadi. Apa itu yang disampaikan oleh Allah? Innal insana. Sesungguhnya manusia itu. Dikuatkan lagi oleh Allah. La. Benar-benar. Sungguh. Fi. Berada dalam. Khusrin. Kerugian. Jadi dua kali ditambahkan oleh Allah
Yang pertama Allah bersumpah, yang kedua ditambahkan lagi inna, dan yang ketiga ditambah lagi la. Sungguh pasti benar-benar manusia itu berada dalam kerugian. Lalu Allah tambahkan illa, ada illa. Makanya jangan sampai tinggal tanda tasdid ketika kita membaca illa ini. Umpamanya saja, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kalau illa. Kalau tertinggal kita membaca tasdidnya, maka artinya akan berubah. La ilaha illallah akan berubah jauh artinya. Kalau illa artinya kecuali. Kalau ila artinya menuju atau kepada. Tiada Tuhan menuju Allah. Tiada Tuhan kepada Allah. Sangat kontroversi. Sangat berlawanan artinya. Hanya dengan kita tertinggal membaca tasdidnya. Lanjut. Illa. Allah mengecualikan. Kecuali allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa dan amilus solihat. Berbuat kebaikan. Wa dan tawasau bil haqq. Saling menasehati dalam kebenaran, dengan kebenaran. Wa dan tawasau, saling memberi nasihat atau saling menasehati bis sabri, dengan kesabaran. Itu arti surah Al-Asri atau Al-Asru ayat 1 sampai ayat 3. Jadi ada 4 golongan orang yang tidak merugi di dalam hidup di dunia, bahkan sampai ke akhirat nanti. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman, mempunyai keyakinan dalam hati bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Allah adalah segala-galanya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, dan sebagainya. Amanu, segalanya ditentukan oleh Allah. Kita sakit, kita sehat, kita kaya, kita miskin, kita maju, kita mundur. Segala sesuatu yang ada kita alami itu hanyalah karena Allah. Orang yang yakin, punya iktikad, punya keyakinan dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka amilus solihat, perbuatannya pasti soleh, perbuatannya pasti benar. Karena dia tunduk kepada Allah, yakin kepada Allah, takut kepada Allah, rindu kepada Allah, maka dia akan amilus solihat, berbuat baik dalam kehidupannya. Ada ahli yang menampilkan yang dua ini, amanu wa amilus solihat, itu untuk perbaikan diri kita masing-masing. Ada yang dua lagi, tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran, itu tujuannya untuk sosial, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Kita kalau terlanjur bersalah dinasehati oleh kawan. Kawan kalau nampak melakukan kesalahan atau kekeliruan, kita nasihati. Dan kita menerima nasihat itu. Kawan pun menerima nasihat itu. Kalau memang itu benar. Lalu menasihati, saling menasihati untuk bersabar. Sabar dalam musibah. Sabar dalam taat. Sabar dalam maksiat. Kita nasihati atau kita yang diberi nasihat.
Nah, saudara, termasuk barangkali nasihat yang dimaksud di sini, kalau dalam kehidupan sekarang ini itu kritikan. Nah, kita pernah dan sering mendengar kritikan itu sebenarnya kan adalah sebuah konsultasi gratis. Seharusnya kita berterima kasih. Ada teman yang menyebutkan, yang mengingatkan kekeliruan kita. Tapi bagi sebagian orang, kritikan itu dianggapnya penghinaan. Saya mengatakan, kritikan pedas itu akan membuat otak cerdas. Nah, jadi kritikan pedas akan membuat otak cerdas. Tapi hinaan pedas akan membuat nafsu menjadi beringas. Kalau tidak ada pendasi, kalau tidak ada penangkisnya. Dihina kita, dicela kita oleh orang lain. Kalau kita tidak punya iman dan amal soleh tadi, tidak punya kesabaran tadi, kita mungkin bisa membunuh orang itu. Nah, begitu. Saudara, itu terjemahan dan sekilas ulasan tentang surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ada juga ahli yang mengatakan seandainya surat ini saja yang turun, sudah cukuplah bagi manusia sebagai petunjuk jalan yang baik, jalan yang benar, yang harus dilakukannya, yang harus diikutinya selama hidup di dunia dan menuju akhirat kelak. Baik, kita ulangi. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan berbuat kebaikan. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan bersabar atau kesabaran. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.